Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Orang kerohanian yang kembali kepada kesadaran kemanusiaan dan masuk kepada suasana penetapan hidup sebagai seorang muslim yang biasa, orang yang arif dan orang yang awam. Di dalam agama Islam semuanya tertakluk kepada hukum dan peraturan yang sama. Semuanya bertuhankan Tuhan yang satu. Semuanya berpenghulukan Nabi yang satu. Semuanya berkiblatkan kiblat yang satu. Semuanya berimamkan kitab yang satu. Aku ridho Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad adalah Nabi dan juga Rasulku. Al-Quran adalah kitabku, Ka'bah adalah kiblatku, dan semua mukmin dan juga mukminat adalah saudaraku. Dan aku naik saksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Pada makom penetapan orang arif, mereka bergerak dalam masyarakat seperti air yang mengalir pada bumi, menghidupkan bumi yang mati. Bila bumi sudah hidup, maka akan tumbuhlah pokok Islam yang akar tunjangannya teguh di dalam bumi dan pucuknya menjulang ke langit. Daunnya rindang menjadi tempat berteduh bagi para musafir. Buahnya yang lezat memberi kekuatan kepada para musafir dalam perjalanan mereka menuju destinasi akhirnya akhir. Setiap muslim mestilah memilih benih yang baik untuk ditanam. Tuhan hanya menyediakan satu tempat sebagai kebun untuk bercocok tanam. Tuhan hanya memberikan kepada manusia satu peluang untuk mengusahakan ladangnya berhasil dengan baik, yaitu saat ini, detik ini, sekarang. Karena tidak ada kebun yang lain dan tidak ada juga peluang yang lain, pokok yang paling baik untuk ditanam adalah pokok yang batangnya berdiri tegak, dahannya ruku, merendahkan dirinya, dan julainya yang berat dengan buah sujudnya menyentuh bumi dengan penuh kehambaan. Pokok yang baik mengeluarkan buah yang baik untuk kehidupan dunia, dan ia terus berbuah di dalam kubur, dan di akhirat kelak buahnya akan memberikan kegembiraan yang abadi. Saudaraku sang sejati, pengalaman Zauq hanyalah kedudukan yang sementara, bukan penetapan dan juga bukan matlamat. Nabi kita Muhammad SAW memasuki pengalaman Isra dan Mi'raj hanya satu kali, dan itu lebih dari cukup bagi baginda untuk terus berhubungan dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam perjalanan yang singkat itulah baginda menerima perintah sholat 5 waktu. Tuhan menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ibu dan ayah. Tuhan menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Tuhan menciptakan kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW dengan beribu dan berbapak. Tuhan menjadikan kekasihnya itu merasai lapar, dahaga, sakit dan mati di dalam dunia. Sahabat-sahabat baginda yang merupakan manusia pilihan kelas pertama, mereka pun melalui jalan yang demikian. Orang-orang yang benar yang datang kemudian melalui jalan yang sama. Itulah sebaik-baiknya jalan yang dinamakan jalan Nabi atau sunnahnya Nabi Rasulullah SAW. Jadi para ahli hakikat yang kembali kepada kesadaran biasa akan hidup seperti manusia yang lain juga, dan pekerjaan utamanya mereka adalah menyeru umat manusia ke jalan Tuhannya. Di samping itu, mereka juga melakukan apa yang layak dilakukan sebagai manusia. Mereka membuat pekerjaan menurut bakat dan keupayaannya
yang telah Tuhan karuniakan kepada mereka. Karena baginya kami datang dari Allah, dan kepada Allah juga kami akan dikembalikan. Sekianlah, salam.